Pernahkah kamu merasa hubungan justru terasa datar ketika kamu selalu ada untuk seseorang? Padahal kamu sudah hadir, mendukung, dan memberikan perhatian, tetapi dia malah terlihat semakin biasa saja terhadap kamu. Banyak orang tidak sadar bahwa selalu ada sering membuat kehadiran kita kehilangan nilai. Di video ini, saya akan menunjukkan cara cerdas untuk membuat seseorang kembali penasaran dan semakin ingin bertemu kamu, tanpa manipulasi, tanpa drama, hanya dengan memahami cara kerja psikologi manusia. Mari kita masuk ke pembahasannya dengan tenang dan logis. Sebagian besar orang tidak sadar bahwa hubungan manusia, baik pertemanan, ketertarikan, ataupun hubungan yang sedang berkembang, punya pola psikologis yang sederhana. Apapun yang hadir terlalu sering, akan terasa biasa, apapun yang langka, akan terasa bernilai. Ini bukan teori kosong. Ini adalah prinsip yang terbentuk dari cara otak manusia memproses kehadiran, perhatian, dan emosi. Ketika kamu selalu ada, selalu membalas cepat, selalu siap kapanpun dia membutuhkan kamu, maka tanpa kamu sadari, kamu sedang membuat dirimu menjadi default. Sesuatu yang dianggap akan tetap ada, sehingga tidak perlu diperjuangkan. Namun, sebelum kita masuk ke strategi bagaimana menghilang secara elegan atau membatasi kehadiran tanpa drama, kamu perlu memahami mengapa pola ini terjadi. Banyak orang salah langkah bukan karena niatnya buruk, tetapi karena mereka tidak memahami mekanisme sederhana yang mengatur ketertarikan manusia. Jika kamu perhatikan kehidupan sosial di Indonesia, entah itu hubungan jarak jauh, perkenalan lewat aplikasi dating, atau hubungan yang sudah berjalan lama, kamu akan menemukan pola yang sama. Orang yang terlalu mudah didapat, biasanya tidak menjadi prioritas. Sebaliknya, orang yang tidak selalu muncul, memiliki batas, dan punya kehidupan yang menarik di luar hubungan, justru sering menjadi sosok yang ingin dikejar. Bukan karena mereka bermain drama, tetapi karena mereka menunjukkan nilai diri yang stabil. Sebelumnya, mari kita renungkan dulu satu pertanyaan sederhana. Pernahkah kamu rindu sesuatu yang selalu kamu lihat setiap hari? Umumnya tidak. Kita merindukan sesuatu yang tidak selalu ada. Dan manusia bekerja seperti itu juga. Otak kita merespons keterbatasan dengan perhatian, sedangkan kepastian berlebihan dengan pengabaian. Karena itu, jika kamu ingin membuat seseorang semakin ingin bertemu kamu, langkah pertama bukan membuat kamu lebih sering muncul, tetapi justru mengatur kapan dan bagaimana kamu hadir. Di sini kamu perlu memahami satu konsep penting, psikologi Charles Paching. Ini adalah cara menjaga jarak yang sehat untuk meningkatkan persepsi nilai. Ketika kamu memberikan ruang kepada seseorang untuk bernapas, merindukan, dan memproses ketidakhadiran kamu, sebenarnya kamu sedang menciptakan ruang mental agar namamu muncul di pikirannya. Ini berbeda jauh dengan menghilang total atau ghosting. Kamu tidak pergi, tidak kabur, tidak memutus komunikasi, tetapi kamu hadir dengan ritme yang lebih manusiawi, lebih terukur, lebih bernilai. Mari kita masuk ke alasan pertama mengapa jangan selalu ada bisa membuat seseorang semakin ingin bertemu kamu. Manusia hidup dengan bias kebaruan. Sesuatu yang terus hadir akan kehilangan sensasi. Bahkan makanan favorit pun kalau dimakan setiap hari akan terasa biasa. Begitu juga perhatian. Ketika kamu memberikan perhatian berlebihan, kamu membuat orang itu tidak punya waktu untuk merindukan kamu, dan hubungan pun menjadi datar. Padahal, salah satu bahan bakar ketertarikan adalah ketidakpastian yang sehat, bukan drama, tetapi ruang untuk merasakan, aku ingin ketemu dia lagi. Alasan kedua adalah perbedaan persepsi terhadap investasi emosional. Ketika kamu selalu siap, dia tidak perlu berinvestasi apapun untuk mempertahankan hubungan. Tidak ada usaha, tidak ada energi, tidak ada kontribusi. Akibatnya, hubungan berjalan satu arah dan kamu menjadi pihak yang terus memberi tanpa pernah membuat dia ikut menaruh perhatian. Dengan mengurangi intensitas kehadiran kamu, bukan hanya dia yang belajar memberi, tetapi kamu juga mengembalikan keseimbangan hubungan. Alasan ketiga adalah ketidakhadiran menciptakan ruang untuk fantasi positif. Ketika kamu tidak selalu hadir, orang mulai bertanya-tanya, dia lagi apa ya? Dan pertanyaan itu sangat kuat, karena membuat kamu hidup di pikirannya. Rasa penasaran adalah pemicu utama ketertarikan. Ketika seseorang bertanya-tanya tentang kamu, berarti kamu sudah memicu sisi emosionalnya. Dalam banyak kasus, apa yang kita bayangkan tentang seseorang justru lebih kuat dari kenyataan hubungan itu sendiri.
Sekarang kita masuk ke bagian yang jauh lebih praktikal. Bagaimana menerapkan konsep, jangan selalu ada, ini tanpa terlihat dingin atau membuat hubungan terasa aneh. Banyak orang melakukan kesalahan fatal ketika mencoba memberi jarak. Mereka tiba-tiba menghilang, membalas pesan sangat lama, atau membuat diri mereka tampak tidak peduli. Padahal tujuan kita bukan menciptakan jarak emosional, melainkan menciptakan ritme yang sehat agar hubungan berkembang dengan lebih stabil. Cara pertama yang bisa langsung kamu terapkan adalah mengatur frekuensi respons. Kamu tidak wajib membalas pesan seketika. Kamu boleh mengambil waktu beberapa menit atau beberapa jam, bukan karena bermain tarik ulur, tetapi karena kamu memang punya kehidupan yang berjalan. Kamu sedang bekerja, beraktivitas, membangun diri. Poinnya adalah menunjukkan bahwa kamu seseorang dengan dunia sendiri. Respons yang terlalu cepat, terlalu sering, dan terlalu panjang membuat komunikasi kehilangan dinamika. Cara kedua adalah menjaga batasan aktivitas pribadi. Banyak orang, ketika sedang dekat dengan seseorang, mengorbankan rutinitas pribadi demi selalu tersedia. Mereka meninggalkan hobi, menunda pekerjaan, mengurangi waktu istirahat. Semua dilakukan hanya untuk selalu bisa hadir. Yang terjadi kemudian adalah dua hal. Kamu kehilangan nilai diri, dan hubungan menjadi tidak seimbang. Dengan menjaga gaya hidup kamu tetap penuh aktivitas, kamu tidak hanya menjaga kualitas hidup kamu, tetapi juga menarik perhatian dia. Orang cenderung menghargai mereka yang punya kesibukan dan produktivitas. Cara ketiga adalah menghadirkan diri secara berkualitas, bukan kuantitas. Hindari obrolan yang terlalu panjang setiap hari. Kamu tidak perlu membahas segala hal dari pagi sampai malam. Justru, percakapan yang lebih padat, lebih berkualitas, dan lebih terarah akan membuat dia merasa bahwa setiap interaksi dengan kamu itu bernilai. Ingat, bukan seberapa sering kamu hadir, tetapi seberapa berarti kehadiran kamu. Cara keempat adalah memberi ruang agar dia bisa memulai kontak terlebih dahulu. Biarkan komunikasi bukan hanya datang dari kamu. Ketika seseorang mulai bertanya, "Kamu di mana?" atau "Kapan kita ketemu lagi?" itu tanda bahwa dia sudah mulai berinvestasi. Tugas kamu hanya memastikan kamu tidak bergerak terlalu cepat sehingga dia tidak punya peluang untuk merindukan kamu. Cara kelima adalah membangun sosok yang menarik bahkan ketika kamu tidak sedang berinteraksi dengannya. Ketika hidup kamu berkembang, ketika kamu memiliki tujuan, aktivitas, dan pertumbuhan pribadi, dia akan melihat bahwa kamu adalah seseorang yang layak dikejar. Ketertarikan tidak muncul dari kata-kata, melainkan dari siapa kamu sebagai pribadi. Semua langkah ini bukan trik. Ini adalah pembentukan ritme hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Kamu tidak sedang memainkan permainan manipulatif, tetapi sedang menjaga keseimbangan agar hubungan tidak kehilangan energi. Ketika kamu tidak selalu ada, kamu membuat hubungan bernapas. Kamu memberi ruang agar rasa rindu tumbuh. Kamu memberi kesempatan agar dia ikut berperan dalam hubungan. Sebelum kamu mulai menerapkan ritme, tidak selalu ada. Ada satu prinsip yang perlu kamu pahami agar tidak salah langkah. Tujuan utama kita adalah menciptakan keseimbangan psikologis dalam hubungan. Banyak orang ingin dicari, dirindukan, dan diperjuangkan, tetapi mereka masih melakukan pola yang sama. Selalu tersedia, selalu mengorbankan waktu pribadi, dan terlalu sering memberi tanpa jeda. Padahal, yang membuat seseorang ingin bertemu bukanlah jumlah perhatian yang kamu berikan, tetapi pengalaman emosional yang dia rasakan ketika berinteraksi dengan kamu. Kamu perlu melihat hubungan seperti perjalanan dua arah yang membutuhkan aliran energi. Jika hanya kamu yang memberi energi, maka hubungan itu akan melelahkan dan tidak menarik. Namun, jika kamu memberi ruang bagi dia untuk memberi energi kembali, hubungan akan bergerak secara alami. Inilah alasan mengapa tidak selalu ada, bukanlah jarak yang dingin, tetapi ruang yang memungkinkan interaksi berkembang sehat. Mari kita masuk lebih dalam ke konteks sosial masyarakat Indonesia. Di sini, hubungan seringkali diwarnai oleh intensitas komunikasi yang tinggi. Pesan harus cepat dijawab, kabar harus selalu diperbarui, dan hubungan dianggap romantis ketika kedua belah pihak seperti tidak bisa terpisah. Padahal, pola komunikasi yang terlalu intens justru menjadi penyebab utama hubungan cepat jenuh. Banyak pasangan yang awalnya hangat, berubah dingin karena kehilangan kejutan dan dinamika. Ini mirip seperti menonton film yang bagus. Jika diputar berulang setiap hari, film itu akan terasa biasa. Sekarang,
Saya ingin mengajak kamu melihat situasi nyata. Misalnya, ketika kamu sedang dekat dengan seseorang dan kamu membalas semua pesannya dalam hitungan detik. Kamu selalu ada ketika dia butuh cerita, kamu selalu mengerti ketika dia sedang marah, dan kamu selalu mencoba membuat hubungan itu nyaman. Tetapi karena semua respons kamu begitu cepat dan pasti, kamu tidak memberi ruang bagi rasa penasaran tumbuh. Perasaan ingin bertemu muncul dari ketidakpastian yang sehat. Rasa ingin tahu tentang apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, atau bagaimana kamu menjalani hari. Ini bukan sekadar teori psikologi. Pada 2023, lembaga Greater Good Science Center dari University of California merilis laporan bahwa dopamin, hormon yang membuat manusia merasa penasaran dan bersemangat, justru meningkat ketika seseorang merasakan sedikit ketidakpastian emosional dalam konteks hubungan yang aman. Artinya, jika kamu selalu bisa ditebak, kamu menghilangkan ruang bagi otak orang yang kamu sukai untuk menghasilkan dopamin. Dan, pada akhirnya, hubungan itu kehilangan energi alami. Sekarang mari kita beralih ke strategi praktikal yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Pertama, atur tempo komunikasi dengan bijak. Kamu tidak perlu membalas setiap pesan secepat mungkin. Ambil waktu kamu. Jika kamu sedang bekerja, fokus pada pekerjaan. Jika kamu sedang bersama keluarga, nikmati kebersamaannya. Jika kamu sedang mengerjakan hobi, biarkan itu menjadi prioritas kamu saat itu. Ketika kamu membalas dengan ritme yang lebih alami, kamu menunjukkan bahwa hidup kamu tidak berputar hanya pada satu orang. Ini bukan sikap acuh, tetapi kedewasaan. Orang yang hidupnya teratur dan sibuk secara wajar lebih menarik secara emosional. Kedua, buat batasan yang membuat kamu terlihat sebagai pribadi yang tidak perlu validasi berlebihan. Banyak orang, tanpa sadar, selalu mengirim pesan untuk memastikan bahwa hubungan masih aman. Misalnya, bertanya, "Kamu lagi apa?" terlalu sering, atau mengirim pesan setiap malam hanya untuk memastikan bahwa dia tidak lupa. Padahal, semakin kamu memaksakan kehadiranmu, semakin besar kemungkinan dia merasa jenuh. Kamu tidak butuh komunikasi terus-menerus untuk membangun kedekatan. Kedekatan justru muncul dari interaksi yang bermakna dan tidak berlebihan. Ketiga, berikan ruang bagi momen sunyi. Dalam sebuah hubungan, momen diam bukan pertanda masalah. Justru momen diam memungkinkan orang memproses perasaannya sendiri. Jika kamu terus mengisi setiap jeda dengan pesan, obrolan, dan perhatian, kamu hanya menghapus ruang bagi dia untuk merenungkan kehadiran kamu. Banyak hubungan yang awalnya biasa saja menjadi semakin dalam karena momen jeda itu. Pada saat itulah seseorang menyadari bahwa dia merindukan kamu. Keempat, tampilkan kualitas diri tanpa memberitahu secara langsung. Alih-alih mengatakan, "Aku sibuk," atau "Aku banyak kegiatan," biarkan kehidupan kamu berbicara. Unggah aktivitas kamu secara natural, bukan untuk pamer, tetapi untuk menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang berkembang. Orang yang punya kehidupan menarik akan membuat orang lain ingin masuk dalam ceritanya. Dan ketika kamu tidak selalu ada, rasa ingin tahu itu tumbuh lebih kuat. Kelima, kelola ekspektasi dengan halus. Jika kamu selalu mengiyakan ajakan bertemu, dia tidak akan pernah menghargai waktu itu. Berikan jeda. Kamu boleh berkata, "Saya ada kegiatan penting sore ini, mungkin kita bisa ketemu besok." Ini bukan menolak, melainkan menempatkan pertemuan pada porsi yang lebih bernilai. Ketika kamu tidak bisa ditemui setiap saat, setiap pertemuan akan terasa lebih spesial. Keenam, bangun daya tarik melalui kualitas interaksi, bukan intensitas. Jika kamu hanya hadir sesekali, tetapi setiap kehadiran kamu berkualitas, dia akan lebih menghargai momen-momen itu. Ini seperti memilih makanan yang benar-benar enak daripada camilan ringan yang dimakan terus-menerus. Interaksi yang bermakna lebih kuat membangun ikatan daripada percakapan yang panjang tetapi kosong. Ketujuh, jangan berlebihan memberi kepastian. Kepastian itu penting, tetapi terlalu banyak kepastian membunuh rasa penasaran. Kamu tidak perlu selalu menjelaskan semua kegiatan kamu. Biarkan beberapa hal tetap menjadi misteri kecil. Bukan untuk menutupi sesuatu, tetapi untuk menjaga bahwa kamu adalah pribadi yang hidup dengan ritme dan dunia sendiri. Rasa misteri yang wajar membuat seseorang ingin mengenal kamu lebih jauh. Kedelapan, hargai dirimu sendiri dengan konsisten. Kamu harus menjadi sosok yang memiliki standar.
Jika seseorang tidak memperlakukan kamu dengan baik, kamu berhak untuk menarik diri sejenak. Kamu tidak perlu selalu ada untuk seseorang yang tidak menghargai waktu dan perhatian kamu. Ketika kamu tegas dengan nilai diri, dia akan belajar bahwa kehadiran kamu bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa. Kesembilan, kelola pertemuan secara strategis. Jika dia mengajak bertemu terus-menerus, kamu boleh mengatur jaraknya. Ketika kamu hadir terlalu sering, kamu kehilangan momentum emosional. Tetapi ketika kamu bertemu pada waktu yang tepat, dengan energi positif, dan tanpa berlebihan, dia akan merasakan dampak yang jauh lebih besar. Kesepuluh, pertahankan ritme yang stabil. Jangan tiba-tiba sangat perhatian, lalu menghilang total. Itu membuat hubungan terasa tidak aman. Yang kita butuhkan adalah ritme. Kamu hadir, tetapi tidak berlebihan. Kamu memberi, tetapi tidak mengorbankan diri. Kamu peduli, tetapi tetap punya kehidupan pribadi. Semua langkah ini jika diterapkan dengan tepat akan mengubah dinamika hubungan secara signifikan. Kamu akan terlihat sebagai pribadi yang stabil, berkelas, dan berdaya. Dan sifat manusia bekerja sederhana. Kita mengejar apa yang bernilai, dan kita merindukan apa yang tidak selalu ada. Ketika kamu berhenti menjadi selalu ada, kamu memberi kesempatan bagi hubungan berkembang dengan energi baru. Sekarang kita masuk lebih jauh ke inti dinamika psikologis yang membuat seseorang semakin ingin bertemu kamu ketika kamu tidak selalu ada. Untuk memahami ini, kamu perlu melihat perbedaan tipis antara ketidakhadiran yang sehat dan ketidakhadiran yang destruktif. Ketidakhadiran yang sehat adalah ketika kamu tetap menunjukkan kepedulian dan konsistensi, tetapi menjaga ruang agar hubungan tidak terasa melekat secara berlebihan. Sedangkan ketidakhadiran destruktif adalah ketika seseorang menggunakan jarak sebagai senjata atau bentuk manipulasi. Yang kita bahas di sini adalah yang pertama, bukan permainan emosi, tetapi cara berelasi yang lebih dewasa. Kamu perlu melihat bahwa ketertarikan manusia bekerja dengan konsep energi tarik. Energi tarik tidak muncul dari kehadiran yang terlalu intens, tetapi dari keseimbangan antara kehadiran dan ketidakhadiran. Sama seperti musik, jeda memainkan peran penting dalam membentuk alur yang indah. Tanpa jeda, nada akan terasa berantakan. Dalam hubungan, jeda kecil antara interaksi memberikan ruang agar perasaan bisa tumbuh dan menguat. Mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya, kamu sedang dekat dengan seseorang, dan kalian punya ritme komunikasi yang nyaman. Namun, ketika kamu terlalu sering menghubunginya, kamu menciptakan pola bahwa hubungan itu berjalan hanya ketika kamu yang memulai. Lambat laun, dia tidak perlu lagi berusaha. Dan karena tidak ada usaha dari pihaknya, maka tidak ada keterlibatan emosional yang tumbuh. Perasaan itu tidak bergerak. Dalam banyak kasus, hubungan berhenti bukan karena konflik besar, tetapi karena hilangnya dinamika dan ketidakseimbangan inisiatif. Dalam konteks ini, memberi ruang bukan berarti menarik diri secara tiba-tiba, tetapi memberikan kesempatan agar dia juga bisa memulai, bertanya, merindukan, dan merasa ingin tahu. Ketika seseorang merindukan kamu, dia akan secara alami mencari kamu. Ketika seseorang ingin bertemu, dia akan mengungkapkannya. Tugas kamu hanya menjaga agar hubungan tidak kehilangan ritme yang membuatnya hidup. Di Indonesia, pola hubungan yang terlalu intens sudah menjadi hal biasa. Orang menganggap bahwa hubungan harus terus terhubung setiap saat, dan jika komunikasi menurun sedikit saja, itu dianggap tanda tidak sayang atau tidak serius. Padahal, hubungan yang paling stabil justru yang memiliki keseimbangan. Pasangan atau seseorang yang kamu sukai perlu punya kehidupan masing-masing. Ketika kamu membiarkan hubungan berjalan tanpa menggantungkan seluruh waktu pada satu orang, kamu menciptakan daya tarik yang lebih kuat dan jangka panjang. Sekarang mari kita masuk ke strategi lanjutan yang lebih mendalam dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bangun karakter yang tidak bergantung pada validasi. Seseorang yang tidak selalu mencari perhatian akan terlihat lebih tenang dan lebih dewasa. Kamu tidak perlu memastikan setiap detik bahwa hubungan itu masih aman. Ketika kamu hidup tanpa bergantung pada isi chat atau respon seseorang, kamu akan terlihat jauh lebih stabil. Dan stabilitas adalah daya tarik. Orang suka pada pribadi yang tahu apa yang dia lakukan, bukan orang yang mudah goyah hanya karena pesan tidak dibalas beberapa jam. Kedua, kuatkan nilai personal kamu. Hubungan yang sehat berkembang ketika dua orang yang bernilai bertemu,
Bukan ketika satu pihak sibuk mengorbankan diri untuk mendapatkan perhatian. Kamu perlu memperkuat kemampuan, pengetahuan, dan kualitas diri. Ikuti kegiatan yang membuat kamu berkembang. Ketika kamu menunjukkan pertumbuhan, dia akan melihat kamu sebagai sosok yang menarik untuk terus dikenali. Kehidupanmu yang terus meningkat membuat seseorang ingin menjadi bagian dari perjalanan kamu. Ketiga, ciptakan ritme interaksi yang memberikan pengalaman emosional, bukan hanya percakapan. Kebanyakan orang terlalu fokus pada berapa sering ngobrol, bukan seberapa bermakna interaksi itu. Cobalah memberikan kalimat yang lebih terarah, lebih reflektif, dan lebih bernilai ketika ngobrol. Kamu bisa bertanya hal-hal yang menstimulasi pemikirannya. Bagaimana harinya, apa rencananya, apa yang sedang dia coba capai. Percakapan yang mengangkat kualitas hidup jauh lebih menarik dibanding obrolan basa-basi yang panjang, tetapi tidak memberikan apapun. Keempat, jaga konsistensi tanpa harus selalu ada. Ini penting. Banyak orang yang belajar, memberi jarak, tetapi justru melakukannya dengan cara yang membuat hubungan terasa tidak aman. Mereka tiba-tiba membalas 2 hari sekali, atau sengaja menghilang. Ini bukan yang kita lakukan. Kamu tetap hadir, tetap sopan, tetap menunjukkan perhatian, hanya saja tidak berlebihan. Kamu tidak perlu membalas tiap 3 menit, tetapi kamu juga tidak perlu mengabaikan sehari penuh. Ritme yang konsisten adalah kunci. Kelima, jangan selalu menyetujui pertemuan secara instan. Ketika dia ingin bertemu dan kamu selalu tersedia, kamu menghilangkan ruang bagi rasa penasaran. Sesekali, ketika waktunya tidak tepat, kamu boleh berkata dengan nada tenang, "Sore ini saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Mungkin besok kita bisa bertemu." Dengan begitu, kamu tetap menghargai diri, menghargai waktumu, dan tetap menunjukkan bahwa kamu terbuka untuk bertemu. Pertemuan yang tidak terlalu sering akan terasa lebih hangat, lebih bermakna, dan lebih menyenangkan bagi keduanya. Keenam, pelihara elemen kejutan kecil. Hubungan yang membosankan biasanya kehilangan kejutan. Kamu tidak harus melakukan hal besar. Cukup dengan memberikan cerita pendek yang menarik, menunjukkan pencapaian kecil, atau mengajak bertemu di tempat baru. Kejutan yang wajar membuat hubungan terasa hidup. Dan ketika kamu tidak selalu ada, kejutan kecil itu akan terasa lebih kuat. Ketujuh, pahami bahwa daya tarik muncul dari keseimbangan antara kedekatan dan kemandirian. Kamu bisa dekat tanpa melekat. Kamu bisa peduli tanpa selalu harus hadir. Dan kamu bisa membangun hubungan yang dalam tanpa harus menjadi seseorang yang selalu tersedia. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki dunia sendiri yang berjalan dengan baik, kamu membuat seseorang ingin masuk ke dalam dunia itu. Kedelapan, gunakan keheningan sebagai alat penguat hubungan. Keheningan bukan musuh. Keheningan adalah kesempatan bagi seseorang untuk memikirkan kamu. Jika kamu terus hadir, kamu menghentikan ruang itu. Tetapi ketika sesekali kamu membiarkan komunikasi tidak terlalu intens, dia justru akan mulai bertanya-tanya. Dan dari rasa ingin tahu itu, muncul keinginan untuk bertemu. Kesembilan, hadirkan versi diri yang terbaik ketika bertemu langsung. Jika kamu tidak selalu ada secara digital, maka setiap pertemuan akan terasa lebih kuat ketika kamu hadir dengan energi positif. Jadilah pendengar yang baik. Bawa suasana yang nyaman. Tunjukkan ketulusan. Ketika pertemuan itu terasa menyenangkan, dia akan semakin menginginkan lebih banyak pertemuan. Inilah salah satu cara paling kuat untuk membangun ketertarikan jangka panjang. Kesepuluh, jangan takut kehilangan jika kamu bergerak dengan elegan. Banyak orang tidak berani memberi ruang karena takut hubungan merenggang. Padahal, yang merenggang justru hubungan yang terlalu dipaksakan. Ketika kamu memberi ruang dengan sikap dewasa, orang yang tepat akan menghargai itu. Orang yang tidak tepat akan hilang sendiri. Dan itu justru membuat kamu tidak membuang waktu untuk hubungan yang tidak seimbang. Dengan memahami semua strategi ini, kamu sebenarnya sedang membangun pola hubungan yang lebih sehat. Hubungan yang tidak melelahkan, tidak memaksa, dan tidak mengorbankan identitas pribadi. Kamu sedang membangun diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, dan menarik. Seseorang yang kehadirannya tidak perlu dipaksakan, tetapi dicari. Dan ketika seseorang merasakan bahwa hidup kamu berjalan dengan baik, dan kamu hadir dengan ritme yang membuat pertemuan terasa spesial, dia akan merasakan hal yang sangat sederhana namun kuat. Saya ingin bertemu dia lagi.
Pada akhirnya, hubungan yang membuat seseorang semakin ingin bertemu kamu bukanlah hubungan yang dipenuhi kehadiran terus-menerus, tetapi hubungan yang memiliki ritme seimbang. Kamu telah memahami bahwa tidak selalu ada bukan berarti tidak peduli. Justru di sanalah kehangatan hubungan tumbuh. Ketika kamu menjaga batas, memperhatikan kualitas diri, dan memberi ruang bagi rasa rindu, hubungan menjadi lebih stabil dan bernilai. Seseorang akan lebih menghargai kamu ketika kamu mampu menunjukkan bahwa hidupmu tetap berjalan tanpa harus bergantung pada siapapun. Sekarang semua kembali kepada kamu. Terapkan langkah-langkah ini dengan sikap yang tenang, mantap, dan elegan. Perhatikan bagaimana hubunganmu mulai berubah. Kamu akan melihat bahwa ketika kamu hadir dengan porsi yang tepat, seseorang akan merasakan kehilangan ketika kamu tidak ada, dan merasakan suka ketika bertemu kamu. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga hubungan kamu menjadi lebih kuat dan lebih dihargai.